Jadi mau nggak mau kita masuk ke teknologi ya. Iya, betul, Prof. Iya, kalau nggak ketinggalan kita. Kalau nggak. Dan kapasitas sumber daya manusianya juga harus mengikuti, mau nggak mau, suka nggak suka, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang badak. Tentang badak Jawa, tentang badak Sumatera, dan badak Kalimantan. Dan di sini ya, di samping saya sudah ada Ibu Indra. Selamat pagi. Yang terus bergelut dengan badak ya. Insya Allah. Insya Allah. Sudah berapa lama dengan badak ini? Sejak saya jadi mahasiswanya, Prof. Sejak mahasiswa. Tahun 1990. Ini kawan-kawan sekarang sudah terus posisinya meningkat. Sekarang sudah jadi staf ahli Menteri Bidang Pangan ya. Staf ahli Menteri Bidang Pangan, betul, Prof. Tapi jangan sampai lupa dengan badak ya. Tidak akan. Bu Indra, kebijakan sekarang sangat fokus juga ya tentang badak. Iya, betul, Prof. Betul ya? Iya. Tentang biobank, tentang ART. Ya. Kerjasama juga semakin meningkat ya. Iya. Antara perguruan tinggi nasional, internasional. Iya. Antara berbagai macam, mungkin LSM juga ya. Iya, pasti. Sama kementerian. Iya. Bagaimana peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang tujuan pemerintah itu adalah untuk meningkatkan populasi dari spesies-spesies yang terancam punah. Okay. Nah, ini kesempatan kita, Prof, untuk bisa bagaimana meningkatkan populasi badak dengan penggunaan teknologi yang sekarang ini yang kita sebut dengan Assisted Reproduction Technology. ART. ART. Yes. Bu Indra, ini kan kebijakan ya kami di luar. Sangat, ya saya lihat sangat tough ya, selalu berdiskusi, berdialog mengenai konservasi spesies. Mungkin bukan hanya badak ya? Tidak hanya badak, Prof. 25 jenis spesies prioritas inilah yang kita jadikan fokus untuk, terutama big mammal ya, Prof ya. Big mammal ya. Jadi gajah, harimau, orangutan, dan badak tentunya ini menjadi salah satu dari spesies payung kita sebutnya seperti itu, Prof. Ini kan berarti target tadi ya sudah fokus berapa persen tuh cita-citanya government meningkatkan populasi? Kalau misalnya di dalam rencana kita dalam hal RPJMN maupun kita di dalam rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini kan peningkatan populasi itu 10%. 10%? 10% per 5 tahun. Per 5 tahun. Per 5 tahun. Nah, sekarang perubahan paradigmanya kita tidak melihat lagi dari persentase, Prof. Jadi kita melihatnya dari dalam satu ekosistem itu, dalam satu ruang habitat itu, dia ada berapa sebenarnya keanekaragaman yang di dalamnya itu cukup tinggi atau kita sebut dengan high conservation value. High conservation value. Betul. Jadi dia sebagai spesies payung sebenarnya dia di dalamnya situ sebenarnya bisa mencakup apa saja spesies yang akan bergantung dengan spesies tersebut. Nah, ini sekarang yang kita terjemahkan ke dalam kebijakan yang kita sebut dengan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi. Nah, di dalamnya kita membuat satu kegiatan yang disebut dengan misalnya pada Sumatera namanya Sumatran White Tiger Survey. Kita memetakan seluruh Sumatran White Tiger Survey. Jadi kita memetakan seluruh populasi di landscape Sumatera. Pendekatannya landscape ya? Landscape, betul. Pendekatannya sekarang kita pendekatan landscape. Demikian juga dengan badak, Prof. Kita mendekatkan kegiatan-kegiatan monitoring. Emang beda ya sekarang spesies yang kita jadikan target. Untuk badak Jawa, kita masih pendekatan sensus, semacam sensus. Melakukan kegiatan monitoringnya, menghitung jumlah. Tapi kalau untuk di spesies lain kita melihatnya dalam pendekatan
landscape, seberapa daya dukung sebenarnya Oke. dari habitat tersebut terhadap populasinya Yang si bersangkutan. spesies tersebut. Itu Prof, kebijakan yang kita sekarang baik, ini baik. pakai. Dari kebijakan ini yang 10% tadi ya. Mana yang sudah kelihatannya berhasil. Ya. Yang paling berhasil banget kita ngeliat itu Jalak Bali, Prof. Oke. Jalak Bali di tahun 90 itu cuma ada 11 di alam. Iya. Sekarang udah 400 lebih, 436 Di alam. di alam. Bali Barat. Di alam. Bahkan kita sekarang akan melakukan publikasi ilmiah bahwa kalau bisa kita turunkan status konservasinya, jangan sekarang lagi menjadi critically endangered ya, karena udah banyak populasinya sekarang di Bali. Dan elang Jawa juga seperti itu. Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan intervensi manajemen populasi dan sudah ada peningkatan populasi. Kawan-kawan semuanya, para pencinta alam, para konservasionis, kita sangat beruntung pada hari ini langsung berdialog, berdiskusi dengan Ibu Indra yang selama sekian tahun bergelut dalam soal bagaimana meningkatkan jumlah spesies yang terancam punah tentunya. Ada nggak sih, Bu Indra, spesies yang sudah punah selain harimau Jawa? Iya, di masa saya belum. Belum ya? Jangan sampai, Prof. Saya juga ini ya, di artinya masa saya belum. Itu di masa tahun 70-an ya kan gitu kan? Kalau harimau Bali di tahun 60-an, kalau harimau Jawa tahun 80-an ya, Prof ya, dinyatakan punah. Nah, untuk badak Sumatera yang ada di Malaysia nih, yang baru terjadi itu punah di tahun 2020, dinyatakan punah 2020. Kita jangan sampai kayak Malaysia, Prof. Jangan sampai. Satu-satunya badak yang mereka punya di 2020 itu kemarin mati kan, Prof ya. Ini Malaysia yang dulunya juga sangat concern ya. Iya, betul. Dengan konservasi badak. Kita pernah kerjasama juga dengan Malaysia. Lalu bagaimana tuh? Omong-omongnya tingkat minister, tingkat praktisi di sana. Jangan-jangan tolong deh minta badak deh. Jadi sebenarnya memang kita ini masalah akses benefit sharing yang dalam konteks protokol Nagoya ya, Prof ya. Pada saat itu mereka mempunyai sel telur dan mereka tidak punya sperma ya, Prof ya, waktu itu ya. Dan mereka punya badak betina yang saat itu masih hidup waktu itu. Nah, kita diminta untuk mendatangkan spermanya dan kemudian dibuahi di sana. Nah, ini dalam konteks akses and benefit sharing, kita dalam hal benefit sharing ya, terhadap pembagian keuntungan yang berkeadilan ini, kita merasa bahwa kok sepertinya tidak diuntungkan dari pihak Indonesia karena kita tidak mendapatkan manfaat karena sperma kita yang dibawa ke sana. Jadi pada saat itu kita negosiasinya adalah sel telurnya saja dibawa ke Indonesia sehingga kita bisa membuahi di sini. Toh surrogate mother-nya ada di kita. Toh nanti pada saat proses pembuahan berhasil, itu toh ditaruh di badak betina yang ada di Waikambas. Tapi sebelum negosiasi ini berhasil dan mencapai kata kesepakatan, keburu badaknya mati dan sel telurnya itu sendiri tidak bisa bertahan lama karena ada kistenya. Ada kistenya. Jadi itu yang menyebabkan sekarang ini menjadi terputus, tapi kita masih punya kesempatan karena mereka masih punya cadangan sel telur. Dan ini bisa dimungkinkan. Tapi mereka pakai biobank juga sistem? Pakai biobank. Mereka punya lab juga yang untuk menyimpan itu, menyimpan sel telurnya. Dan kita juga punya juga kan yang di IPB, Prof. Jadi sebenarnya kesempatan kalau memang mau kerjasama antar universitas ya atau antar akademisi, kita memfasilitasi dari sisi material transfer agreement-nya, Prof. Ada khawatir ya dengan masuknya unsur asing. Betul. Mereka ke Waikambas, juga ke Kalimantan. Itu bagaimana pengamanannya tuh? Iya, ya itu tadi, Prof. Kita karena memang protokol Nagoya ini walaupun sudah diratifikasi, tapi implementasi aturannya kita masih levelnya kan level Permen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 2 tahun 2018.
di mana kita protokol itu harus bisa menjamin bahwa tidak ada satupun material genetik yang dibawa ke luar negeri. Itu satu. Kedua, kita harus menjamin betul bahwa tenaga asing ini adalah tenaga asing yang hanya mendampingi, tidak melakukan istilahnya sebagai operator yang mendapat privilege untuk mendapatkan material. Nah, itu Prof, batasan dan kemudian limitasi ini yang kita perketat sehingga bukan kita ada kesan mempersulit ya Prof ini, tapi prinsip kehati-hatian saja. Supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan biopiracy dan sebagainya, Prof. Itu aja sih. Ya, jadi ini kan IPB. IPB dalam pikiran Bu Indra, apakah juga mendorong universitas lain yang mempunyai kapasitas untuk biobank gitu nantinya? Tentunya harus seperti itu ya, Prof ya. Kita tidak bisa kerja sendiri ya, Prof ya. Sesama sebagai pemerintah juga kita tidak bisa sendiri untuk melakukan sesuatu yang sifatnya science dan tentunya perguruan tinggi juga harus melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya juga. Dan dalam hal ini juga perguruan tinggi yang di Jerman itu ya Prof ya, mereka ada alat USG yang memang mereka customize sih Prof ya. Sehingga memang kita juga harus belajar membuat peralatan seperti yang bisa jadi spesifik sih ya antara badak, gajah, harimau, dia spesifik alat-alatnya sehingga nanti kita juga harus belajar untuk mengcustomize alat-alat itu. Contoh GPS Scholar lah Prof. GPS Scholar itu kita sampai sekarang servernya kan masih di luar. Kita belum bisa untuk bangun servernya bisa. Tapi membuat Scholar-nya ini kami lagi coba sekarang dengan ITB Prof. Membuat dengan ITB, mencoba untuk berkoordinasi dengan ITB untuk mencoba mendesain Scholar. Sehingga kita nanti bisa membuat sendiri Scholar. Jadi mau nggak mau kita masuk ke teknologi ya. Iya, betul Prof. Iya, kalau nggak ketinggalan kita. Kalau nggak. Betul. Baik. Dan kapasitas sumber daya manusianya juga harus mengikuti, mau nggak mau, suka nggak suka, Prof. Iya. Harus dikejar juga. Baik. Betul, Prof. Kita sekarang pindah ke badak Jawa. Tentunya pengalaman kita di Krakatau, eruption, tsunami, sehingga mau nggak mau kita harus berpikir kelihatannya tentang bagaimana penyelamatan seandainya itu terjadi. Betul. Gimana pandangan dari Ibu Indra? Saya setuju Prof bahwa ada dulu pemikiran untuk membuat second habitat dan saya sangat mendukung. Nah, sekarang yang kami kejar ini adalah kajian habitat yang memang di situ viable untuk populasi badak dan kemudian juga dari sisi clearance-nya, dari sisi keamanan. Karena selama ini yang dihasilkan oleh teman-teman itu ternyata dari sisi keamanan ya Prof yang kurang bisa menjaga menjaga keamanan dari satu apabila kita mereintroduksi dari itu. Dan kita tidak mau kejadian hanya karena prakondisinya belum siap, terus kita nanti menghadapi masalah. Lebih baik kita ciptakan dulu prakondisi yang bagaimana bisa menjamin itu, Prof. Tapi dengan kemajuan biobank dengan ART, mungkin bisa ya untuk bisa. Badak Jawa ya? Iya, bisa banget, Prof. Dengan badak Sumatera kita sekarang ini kan sudah berhasil mengkoleksi sel telur badak rosa yang di Waikambas. Kemarin juga kita berhasil mengkoleksi sel telur badak yang di Kalimantan, badak pahu. Nah sekarang kita tinggal mencoba untuk menginjeksi spermanya. Tapi kalau yang rosa ini agak tricky ya, Prof. Karena badak jantannya ini kan adalah badak jantan Waikambas. Yang walaupun tidak ada ART, dia juga bisa secara alami. Kelihatan sampai sekarang. Betul. Ini harapan kita ini di badak pahu ini. Kalau dia berhasil menjadi embrio, ini ada menjadikan satu keragaman genetik baru. Ini yang kita harapkan berhasil. Karena kalau di Waikambas natural juga bisa, nggak ada masalah gitu ya. Jadi misalnya pun dengan ART juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau badak
ini badak pahu ini harapannya itu Ya. ada haplotype baru gitu, Baru, Prof. ya. Ini yang kami harapkan bisa. Berarti pahu menjadi prioritas. Pahu menjadi prioritas, Oke. betul. Oke. Tambah lagi kita masih punya cadangan genetik di alam namanya badak pari ya, Prof ya. Ya. Oh, Nah, jadi cuma ada 2. 2, tapi di alam masih badak pari. Satunya di alam. Iya, kita mau rescue juga. Kita mengharapkan kita bisa merescue juga badak dum yang di Aceh. Di Aceh Timur juga ada badak dum. Kita mengharapkannya jantan. Kalau itu jantan, kita bisa lebih banyak lagi haplotype yang kita bisa variasinya lebih banyak. Oke. Jadi mau nggak mau berpikir ke arah genetik konservasinya. Harus. Bukan hanya jenis saja ya, sudah mulai masuk ke sana ya. Betul. Namanya sekarang kan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik. Oke. Jadi udah nambah. Udah pas. Nambah sekarang ininya, tusinya. Betul. Jadi tusinya kita nambah. Ya. Iya. Bu Indra, itu saya masih ke badak Jawa dulu nih. Iya. Artinya kan dalam situasi pulau, kayak pulau lah, pulau Ujung Kulon kan dikelilingi dengan manusia-manusia yang padat itu. Iya. Itu bagaimana tuh ke depan mengenai bagaimana ke depan tentang masyarakat sekitarnya, supaya dia juga berpartisipasi dengan badak ya. Betul. Mungkin begitu ya. Iya. Jadi kasus perburuan badak, Prof, sebenarnya yang menjadi trigger kita. Bahwa ternyata kita tidak juga bisa mengandalkan masyarakat sepenuhnya yang menjadi penjaga. Persis. Karena kita terlalu percaya sehingga ternyata kita lengah. Kita membuat Rhino Patrol Unit yang di dalamnya adalah masyarakat. Ternyata kan oknum dari anggota RPU itu sendiri yang menjadi pemburu. Jadi kami sekarang ini merubah kebijakannya adalah sekarang sistemnya adalah sistem IPZ, Intensive Protection Zone. Intensive Protection Zone. Satu pintu saja masuk untuk bisa mengakses ke dalam wilayah. Itu hanya untuk Ujung Kulon? Ujung Kulon. Kita masih bicara Ujung Kulon. Itu spesifik berarti ya? Sangat spesifik. Spesifik. Kita nanti akan coba bisa bicara di Bukit Barisan Selatan nantinya ke arah situ. Kalau misalnya kita sudah ketemu badak di sana, saat ini kan masih trajektori, Prof. Masih dalam proses pencarian. Nah, untuk yang badak Jawa ini, karena kita memang sekarang ini aksesnya begitu banyak kan, Prof, ya, masuk ke dalam Ujung Kulon ke Taman Nasional ini. Nah, dengan kita menutup akses-akses yang sekarang ini untuk wisatawan, untuk penelitian, bahkan untuk pengamanan RPU begitu banyaknya, ini sekarang ada satu pintu saja, yang lainnya ditutup. Kita jadi bisa mengkontrol mereka untuk bisa masuk ke situ. Itu pertama, Prof. Dari sisi bagaimana kita melakukan perubahan terkait dengan model pengamanan yang lebih terintegrasi. Kedua, kita melihat bahwa dari sisi keamanan terhadap alam, tsunami yang seperti Prof bilang, sebenarnya kita juga tadi second habitat. Nah, yang paling potensial ini justru disease, Prof. Penyakit. Penyakit. Ini kita, dari mana datangnya penyakit? Karena banyak sekali ternak di luar, di sekitar Ujung Kulon kan. Nah, ini yang kita juga harus antisipasi. Jangan sampai hanya kita lengah, kita fokus kepada tsunami, kita fokus kepada perburuan, tapi lupa bahwa ada potensial juga, bahwa ada terjadi transmisi penyakit yang harus ini badak di Malaysia, badak Sumatera di Malaysia matinya yang jantan itu juga karena parasit darah kan ya, Prof. Jadi kita juga tidak mau kalau kejadiannya ada di Indonesia seperti itu. Nah, ini juga menjadi fokus kita juga, Prof. Untuk melihat gimana caranya ternak itu juga jangan sampai masuk ke dalam kawasan untuk mencegah transmisi penyakit, Prof. Betul, Prof. Ya memang itu susah ya, karena sangat dekat dengan pemukiman dan mereka biasa dengan kerbau. Iya, betul, Prof. Makanya itu sebenarnya challenge juga bagi kita dari sisi, tentunya dari sisi medis konservasi ya, Prof ya. Karena kita tidak tahu juga, kita nggak punya data informasi disease in situ, Prof. Penyakit yang memang ada di alam.
Contohnya kayak malaria. Di orang utan mereka punya Plasmodium petesi, knowlesi, itu ada mereka di orang utan. Nggak apa-apa. Mereka nggak pernah menunjukkan gejala klinis. Tapi begitu ada manusia yang ada malaria dan kemudian dekat sama orang utan dan kemudian terjadi transmisi, yang kita sebut dengan spillback, itu mereka menunjukkan gejala klinis. Gitu. Jadi ini yang menjadi challenge kita. Ternyata di dalam in situ, di dalam habitat itu memang udah ada penyakitnya dan mereka sudah beradaptasi dengan penyakit. Kayak kita dengan influenza ya, Prof ya. Kita dengan influenza kan kita sudah adaptasi. Kalau kondisi kita turun, baru si virusnya nyerang kan seperti itu. Sama dengan mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah beradaptasi dengan virus-virus yang ada di dalam situ. Nah, ketika barriernya hilang, nah, itu yang menjadikan adanya transmisi antara vektor satu dengan vektor lain dan kemudian menjadikan itu menjadi satu penularan penyakit. Nah, itu yang kita sekarang ini lagi coba untuk melakukan kegiatan yang kita sebut dengan surveillance disease in situ. Iya. Apa kerjaan lagi? Tapi bagian dari pekerjaan monitoring sebenarnya sih. Akan ada di programnya mereka health monitoring unit ya. Di situ kita cemplungin satu kegiatan dengan mengkoleksi faces ataupun apapun yang di situ bisa koleksi untuk kita ngelihat apa ada. Kalau badak Jawa relatif aman ya? Ada yang melahirkan? Iya. Dari sisi reproduksinya aman, Prof. Tidak ada masalah. Walaupun pertanyaan di soal genetik mungkin ya. Betul. Dia cuma ada 2 haplotype ya, Prof ya. Jadi kita memang sekarang ini coba makanya dibangun Jariska itu ya, Prof ya, untuk bisa menggiring satu haplotype lagi dengan satu haplotype yang di ujung untuk supaya bisa samalah halnya dengan yang kita lakukan dengan ART ini untuk menciptakan keragaman genetik itu, Prof. Itu tantangan kita sih, Prof. Membuat jangan sampai terjadi inbreeding ya, Prof. Persis. Karena sangat potensial sekali di Waikambas juga begitu kan, Prof. Ini sekarang ini sudah sampai pada generasi dia kawin dengan pamannya. Ya, seperti Delila kawin sama Harapan itu kan dia sudah dekat ya. Sudah kerabatnya sudah dekat. Ini kita coba mau lihat apakah memang anaknya ini memang karena kalau inbreeding ini kan cuma ada 3 aja, Prof. Cacat, mati, mandul. Cacat, mati, mandul ya. Iya. Kalau misalnya mandul juga dia nggak bisa berkembang biak. Ya nggak ada gunanya kan? Nggak ada gunanya. Cepat atau lambat dia juga akan punah, begitu kan, Prof. Jadi kita harus kejar-kejaran ini dengan waktu dengan ART ini supaya kita bisa menciptakan keragaman genetiknya itu di situ, Prof. Gitu. Kalau ya untuk Sumatera, badak Sumatera, itu kan lebih banyak spot-spot area ya. Dari mulai Loser, kemudian Bukit Bangsan, Waikambas. Iya, betul. Saya dengar katanya yang Loser itu semakin berkurang jumlahnya ya. Apa benar ya, Bu Indra? Enggak sih, Prof. Saya melihat dari data Smart Matrolnya mereka, populasinya sepertinya stabil sih. Tapi saya belum bisa bilang meningkat atau turun ya. Yang kalau kita kan Smart Patrol itu melihat dari sisi frekuensi perjumpaan. Frekuensi perjumpaannya tidak ada hal yang sifatnya tiba-tiba pada satu frekuensi melihat bahwa kurangnya ada tidak ada penemuan jejak dan sebagainya. Itu sama stabil. Yang kita khawatirkan justru rhino yang badak yang yang terisolir ini, doom. Nah, ini yang harus kita rescue secepatnya untuk yang di Aceh. Jadi kenapa di Aceh bisa doom ya? Karena dia memang kan dia kan sebenarnya kan landscape itu ekosistem kawasan KEL ya, ekosistem Leuser ya. Dia itu sekarang ini karena ada beberapa wilayah terutama di Aceh Timur. Dia ada wilayah memang yang terfragmented. Jadi dia memang ada sedikit putus ya antara satu habitat dengan habitat lain. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Sama sebenarnya kayak yang di Bukit Barisan, sebenarnya juga walaupun kita belum ketemu, saya bilang belum ketemu karena jejak sudah ada, jejak sudah ada. Kita hanya perlu mengkonfirmasi jejaknya ini apakah jejak yang memang badaknya badak Sumatera. Kemarin kita
pertemuan DNA yang awal kita kan masih belum menemukan bahwa ini terkonfirmasi badak Sumatera. Nah, kami masih mencoba untuk mencari juga badak yang itu di tumbling. Tumbling. Iya, kita belum pernah kita lakukan survei ya. Jadi kita mengharapkan di situ kita ketemu. Nah, bukan berarti kita membangun lagi harus sanctuary, tapi harusnya kita membangun yang tadi yang IPZ tadi, Prof. IPZ tadi. Supaya kita masih punya cadangan genetik yang di alam. Betul. Kalau misalnya kita pindahin lagi, kita nanti akan cadangan ini nanti hilang, gitu. Jadi lebih baik yang kita hasilkan di sanctuary, kita taruh di alam, kita lepas di alam, kita bikin IPZ baru untuk bikin cadangan genetik lagi di alam. Berarti kebijakannya adalah tetap mengarah kepada rilis ya, ujungnya sebenarnya. Iya. Back to nature. Betul. Untuk mengembalikan keragaman yang di alam, sama seperti Jalak Bali kan. Jalak Bali seperti itu. Jadi kita gencar, kita banjiri pasar dengan yang hasil penangkaran. Hasil penangkaran 10% balikin ke alam. Jadinya alam juga punya cadangan genetik baru yang di alam yang itu masih sisa, bisa kita nanti kalau misalnya mereka di sana sudah perlu ada fresh blood lagi yang dari yang di captive breed ini, kita bisa ngambil dari alam kan. Iya, betul. Gitu, Prof. Jadi prinsipnya sebenarnya kan kita, pemerintah mencanangkan apa yang disebut dengan program ex situ link to in situ. Jadi yang dari ex situ itu balik ke in situ. Tujuannya itu, Prof, untuk menjamin keragaman genetik. Ex situ link to in situ. Iya. Berarti yang in situnya juga harus aman ya? In situnya harus aman. In situnya harus menjamin itu. Harus menjamin. Genetiknya itu harus tetap stabil dan itu variasi. Kalau tadi yang di badak Sumatera yang di Kalimantan, kelihatannya dideteksi ada 2 ya? Ada 2. Ada 2. Sebenarnya ada 4 ya, Prof ya. Ada 4. Malah saya dengar dulu agak banyak tuh dulu tuh. 5 di bawah 15. Iya, di bawah 15 ya. Iya. Dan kemudian kita lihat lagi dari perjumpaan jejak ada 4. Hanya secara visual itu 2. pari ya. Yang 3 lagi kita belum ketemu secara visual. Jadi kita harus banyak nempatin kamera trap untuk bisa temukan itu. Karena tapi jejaknya ada. Statusnya apa di luar tuh ya? Status kawasannya? HP, hutan produksi. Bu Indra, ujungnya kan sekarang sama-sama para konservasionis ketakutan dengan global warming. Sudah bukan isu lagi katanya, sudah kejadian. Bagaimana antisipasi dari KLHK? Iya, dalam konteks spesies ya, Prof ya. Saya banyak belajar juga dari Prof Hadi, Prof Yatna. Ada beberapa spesies ternyata memang dia mampu untuk beradaptasi ya, Prof ya. Kayak primate katanya kan juga memang dia memang mampu. Nah, untuk herpet itu memang dia sebagai indikator terhadap saat perubahan iklim. Kalau misalnya dia memang suhunya terlalu tinggi dan kelembapannya tidak terjaga, itu dia menyebabkan kepunahan. Tapi yang pengalaman saya waktu di Gunung Gede Pangrango, ada katak merah namanya, laptop crane cruntata. Itu dia hanya 6 pada saat saya pengelakuan. Hanya jumlahnya? 6. Pada saat satu sampel plot itu ada 6. Nah, ketika kita melakukan perubahan dalam hal konteks perbaikan ekosistem, pemulihan ekosistem, dan kemudian kita jaga kestabilan suhu dan sebagainya, itu bisa, habis itu ketemu 18. Jadi sebenarnya kita bisa memodifikasi sebenarnya, Prof, dari satu plot itu ya. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya kita konteks perubahan iklim, kalau kita bisa mampu membuat satu kondisi di mana semua makhluk hidup bisa beradaptasi, saya sih percaya bahwa tidak ada terjadi kepunahan kalau misalnya kita mampu untuk mengintervensinya, Prof. Dan secara berkala intensif untuk melihat kondisinya di lapangan ya. Iya. Survei monitoring itu harus terus. Monitoring. Kemungkinan juga ada yang tidak muncul, ada di mana dia ada. Betul itu. Iya. Betul, Prof. Oke. Bu Indra, ini luar biasa ini.
kawan-kawan kita sudah mendapatkan juga ya situasi yang dari pihak pertama yang melakukan konservasi spesies. Gurunya Prof. Hadi juga. Ya, Bu Indra, bagaimana ini ke depan ini? Karena kita didera oleh kebutuhan dana ya, kebutuhan manusia. Tentunya harus mengikuti tadi programnya Bu Indra ya, ART, Biobank, dan patrol dan sebagainya. Gimana? Ya, sekarang ini kita lagi mencoba membuat terobosan dalam hal pendanaan konservasi, Prof. Oke. Saya pernah juga diminta Prof untuk menulis tentang potensi sumber pendanaan, di mana kita mencoba melihat bahwa keanekaragaman hayati ini sebagai profit center. Dan kita mencoba untuk berbicara dengan BPDLH untuk membuka window biodiversity, di mana pendanaan-pendanaan yang sifatnya bisa dapat sifatnya profit, yang bisa ada komersialisasi kayak bioprospeksi, itu bisa masuk ke dalam window itu, dan kita bisa memanfaatkan dana itu. Sifatnya bisa revolving, dia dijadikan sebagai dana bergulir. Bisa juga dia sinking fund, dia kita jadikan deposito, ya kan, dan kemudian bunganya kita pakai, gitu ya, Prof. Dari mana sumber dana itu? Dari yang tadi yang saya bilang, dari keanekaragaman hati yang sifatnya bisa komersialisasi seperti bioprospeksi. Banyak ya, Prof ya, bioprospeksi yang memang potensial ya untuk bisa dikomersialisasi, dan kita memang saat ini juga lagi mencoba untuk membuat jaminan atas perlindungan terhadap sumber daya genetik yang akan dikomersialisasi. Karena kita harus mempatenkan, iya kan, kalau nggak dipatenkan, nah ininya challenge ya, paten itu dua aja, indikasi geografis dan kemudian dari sisi inovasi teknologinya. Tapi sumber daya genetiknya enggak. Nah ini yang harus kita akan lihat indikasi geografis, misalnya kayak Taxus sumatranus. Dia hanya ada di Sumbar. Kita mau coba melihat kemungkinan dia seperti kayak kopi gayo ataupun beras Cianjur gitu ya, Prof ya. Atau kita patenkan dari sisi teknologinya, dia dibuat menjadi sirup yang untuk anti cancer itu. Nah itu yang sekarang kita lagi coba lihat kemungkinan. Kita ciptakan prakondisinya dulu. Baru habis itu komersialisasi akan gampang kalau misalnya prakondisi sudah bisa kita ciptakan. Ya, jadi tadi itu kan ujungnya perlunya kapasitas sumber daya manusia. Betul, Prof. Berarti harus intervensi juga ke perguruan tinggi dan sebagainya ya, pasti. Supaya ada mata ajaran yang sesuai dengan kebutuhan kan, gitu kan. Betul. Gimana menurut Bu Indra antara demand dan supply perguruan tinggi lah dengan kebutuhan kawan-kawan di KLHK? Iya, sekarang ini kami lagi memetakan, Prof, untuk penelitian, asesmen terhadap penelitian yang dibutuhkan. Kadang-kadang perguruan tinggi itu bikin penelitian yang nggak sesuai sama kebutuhan kita. Kemarin saya rapat sama BRIN juga seperti itu. Begitu juga BRIN. Jadi saya bilang sama Prof Indi kemarin, sama Prof Indi kita punya kebutuhan untuk penelitian ABCD gitu. Nanti bisa nggak, nanti kalau BRIN mungkin relatif lebih bisa ya, karena sifatnya beliau kelembagaannya supporting system ya dalam konteks One Health khususnya ya. Jadi dia bisa mencoba untuk membridging apa saja kebutuhan penelitian yang bisa dikembangkan di BRIN. Tapi kalau dengan perguruan tinggi kan tergantung mahasiswanya mau kemana di arahnya penelitian. Agak susahnya di situ sisi Prof. Tapi betul, pelan-pelan nanti kita coba untuk. Tapi contoh dulu kan, pelan-pelan kita mendirikan jurusan konservasi. Ternyata itu kan banyak peminat dan dibutuhkan oleh demand kan, gitu kan. Betul. Jadi, mungkin seperti itulah kita mulai. Harus dimulai dari situ, Prof. Dari kecil sampai besar, Prof. Permasalahan apa yang dihadapi Ibu Indra dari segi konservasi jenis lah sama genetik tadi, yang merasakan ini harus terpecahkan ini?
Sebenarnya challenge ya, Prof, Ya, bukan challenge. jelas. Kami itu adalah ketika kita hanya berbicara dari kita-kita aja gitu. Oke. Saya melihatnya Hmm. kok kayaknya kalau ngomong konservasi, tadi selalu saya pernah setiap kesempatan saya bilang ini kok 4L ya, lo lagi gitu. Inbreeding jadi. Inbreeding jadinya. Kita Oke. perlu cari satu media komunikasi, makanya saya senang Prof mengundang saya di sini. Podcast itu salah satu media komunikasi Yes. yang harusnya bisa kita sebarluaskan. Betul. Sehingga nggak hanya kita yang bicara Iya. ini, Prof. Banyak orang yang bicara Iya, ini, banyak orang yang paham tentang Iya. hal ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan banyak baik support Iya. maupun baik terhadap pemahaman ya, insight terhadap pemikiran-pemikiran baru, inovasi-inovasi baru. Kalau Iya. kita banyak ngobrol dengan orang, pasti kan ide banyak Iya, banget, Prof. benar. Betul. Itu sih sebenarnya challenge Oke, saya, bisa oke, lebih oke. banyak menyebarkan, luaskan informasi ini dan mendapatkan banyak masukan dari orang. Jadi menghindarkan terjadinya doom animal. Dengan Iya. menghindarkan terjadi doom spesies. Yes. Iya, Iya. terisolir. Bu Indra kan sering datang kemana-mana dan dalam COP ya, Conference of the Parties. Gimana posisi Indonesia? Ada banyak ya posisi kita ya, terutama dari sisi yang akses benefit sharing ini. Oke. Negara maju itu tentunya Prof juga tahu, mereka dari sisi di mana adalah mereka melihatnya dari human right. Setiap Human orang right. berhak Oke. untuk mendapatkan sumber daya genetik untuk kemaslahatan umat manusia. Negara berkembang dengan protokol Nagoya Oke. itu lebih menitik beratkan kepada sovereign right, kedaulatan negara. Jadi boleh semuanya mendapatkan kemakmuran untuk rakyat, tapi harus melihat kedaulatan negara, kepemilikan atas negara. Nah, ini yang kita lagi perjuangkan di level global, bahwa jangan lupa ya, gitu ya, bahwa negara itu berdaulat atas semua yang ada di dalam wilayah kedaulatannya. Dan kita juga ada pasal 33 juga di situ dari Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa semuanya adalah dikuasai oleh negara. Sehingga ini yang menjadi selalu posisi kita dalam hal bagaimana kita mengedepankan kedaulatan negara. Itu kalau dari sisi apapun, mau dari sisi untuk pangan, untuk dari sisi penyakit, kesehatan, kemudian dari sisi untuk kepentingan industri dan sebagainya. Jadi ini Prof yang kita lagi perjuangkan. Baik. Betul. Karena gini juga agak tricky juga, karena negara maju ingin selalu mengedepankan akses to genetic resource, sementara di dalam teks itu kan akses and benefit sharing, access to genetic resource. Tapi nggak pernah ada teks membunyikan access to teknologi. Jadi kayaknya kita aja negara maju yang boleh untuk access to genetic resource, sementara access to teknologinya kok kayaknya kita nggak dikasih kesempatan sih, kan begitu. Nah, ini sebenarnya yang kita kejar lagi juga, Prof. Bahwa bagaimana tuh partisipasi negara ASEAN lain, khususnya Malaysia, Thailand, sama. Kita posisinya sama India, bahkan Australia. Australia juga termasuk juga like-minded biodiversity ya juga ya, Prof. Jadi kita tergabung dengan LMC ini, like-minded apa LFC? LMC, Mega Biodiversity Countries. Jadi dia kumpulan negara-negara yang mega biodiversity nah termasuk Australia, India. Jadi kita sepaham lah dengan Brazil, kita sepaham dengan itu. Jadi ya lawan kita adalah memang Jerman, Amerika, Israel, gitu. Mereka teknologinya udah canggih, tapi karena keragaman hayatinya nggak ada, dan sehingga mereka sangat memerlukan sumber daya genetik gitu, Prof. Bu Indra. Iya. Tentunya ada kebanggaan untuk mengabdi kepada NKRI. Dari sudut spesies, dari Sabang sampai Merauke, gimana harga diri ketika pergi ke Conference of the Parties atau ketika ngobrol dengan yang lain itu gimana?
Iya, harus yakin dan kita juga harus mempertahankan artinya komitmen negara ya Prof ya. Okay. Bahwa negara itu kan menjamin bahwa perlindungan itu tidak hanya untuk kemaslahatan manusia, tapi juga dilihat dari kemaslahatan dari sisi spesies genetiknya juga ya Prof ya. Betul. Dan saya dengan banyak ngikut di perundingan-perundingan global bisa tahu persis sebenarnya kita ada di posisi mana. Yang mana di posisi mana, betul Prof. Kapan kita menempatkan diri pada saat posisi ketika negara maju itu melihat bahwa ini satu keuntungan besar dalam konteks kita kalau nggak ngikut juga kita akan rugi sendiri. Juga. Gitu. Kan kita tadi jangan sampai kita jadi doom species juga. Itu sebenarnya sih Prof melihatnya dari sisi kita berteman di dunia global sih, Prof. Baik kawan-kawan, luar biasa ini obrolan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Yang terakhir saya minta ke Ibu Indra untuk memberikan pandangan, pesan. Iya, sebenarnya saya memandang begini Prof ya, supaya perubahan paradigma itu tidak hanya melihat bahwa keanekaragaman hayati itu tidak hanya sekedar komoditas. Kita harus merubah paradigma bahwa keanekaragaman hayati khususnya spesies dan genetik itu adalah aset bangsa. Aset bangsa. Aset bangsa. Sehingga ketika kita melihat ini sebagai aset, apapun bentuk yang kita keluarkan uang itu adalah untuk investasi. Investasinya bukan untuk sekarang, tapi untuk ke depan. Jadi sebenarnya pesan saya itu jadikan ini sebagai aset bangsa, kita benteng terakhir menjaga benteng terakhir keanekaragaman hayati spesies genetik. Baik, terima kasih Sama-sama, Ibu Indra luar biasa ini. Terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konservasi. Salam konservasi. Lestari. Lestari. Thank you, Bro. Yes.